Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 19 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini yakni kitab Matius pasal 25. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih atas kasih setia, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Berkenan Kau menolong kami untuk dapat memahaminya, serta menolong kami untuk dapat menerapkannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Mendapat pemberian menuntut tanggung jawab dalam merawat dan memanfaatkannya. Sebab sesuatu diberikan tentu bukan tanpa maksud. Namun, alih-alih merawat dengan baik, tak jarang seorang tidak menghargainya. Ada pula yang hanya mendiamkannya karena takut resiko. Bagaimana jika yang aku lakukan ternyata keliru? Hamba yang mendapatkan pemberian 1 talenta menyembunyikan talentanya dalam tanah untuk kemudian dikembalikan kepada sang tuan saat ia kembali. Ia tidak mengelolanya sebagaimana yang dilakukan hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Apa alasannya? Ia takut. Bagaimana pendapat sang tuan atas tindakannya? Marah, karena sang tuan berharap hambanya mengelolanya dengan tanggung jawab. Semua yang ada pada kita merupakan talenta, pemberian Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Menerimanya berarti kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola supaya membuahkan hasilnya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Ini tidak selalu berupa materi. Bisa juga kemampuan untuk menasehati, misalnya beranikah kita menasehati sesama yang kedapatan melakukan pelanggaran? Atau dengan ide yang kita miliki, beranikah kita menyumbangkan ide untuk kemajuan gereja? Jangan-jangan kita lebih suka diam, menimbun talenta itu karena takut resiko, takut dimusuhi atau takut repot karena harus ikut mewujudkan ide. Talenta dipercayakan supaya kita berkarya. Jelas, kita harus mau berjerih lelah bagi Tuhan karenanya. Menanggapi talenta dengan sikap takut dan ragu hanya menunjukkan bahwa kita hamba yang meremehkan pemberian sang tuan. Lagi pula, bukankah seorang penakut tidak layak lagi bagi kerajaan Allah? Itulah pertanyaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, apapun yang ada pada kita, sadarilah itu semua berkat Tuhan. Itu semua seperti talenta yang dipercayakan Tuhan atas kita. Marilah kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab artinya kita menggunakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya sepeda motor, kita punya kendaraan, kita punya talenta karunia, bakat bermusik, bakat bernyanyi, kita punya kemampuan public speaking yang baik. Ya, itu semua talenta karunia yang dipercayakan atas kita. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dengan menggunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan, dengan demikian kita bertanggung jawab atas semua pemberian Tuhan kepada kita. Sesungguhnya orang percaya harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita hakikatnya adalah milik Tuhan. Tuhan mempercayakan supaya kita mengelolanya. Jadi kalau kita sudah dipercayakan, apakah itu dengan harta kita, apakah itu dengan fasilitas hidup kita, mari kita gunakan kepercayaan Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan tidak akan memberkati anak-anaknya yang malas. Mungkin ada yang berkata, oh aku malas juga aku diberkati. Terus dibandingkan dengan kamu rajin tapi juga berkatnya masih lebih banyak aku. Nah Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya terhadap
pemikiran demikian. Karena apa? Karena seringkali banyak orang menyadari bahwa kalaupun aku malas, aku terbukti terpelihara. Kalaupun itu Tuhan memelihara kita, bersyukurlah dan kembalilah untuk melayani Tuhan. Ataupun jangan-jangan kita memperoleh semuanya itu bukan dari Tuhan. Bisa saja, ya. Bukan dari Tuhan, sehingga kita merasa sudah cukup. Dan kita merasa bahwa tidak perlu rajin-rajin, tidak perlu bertanggung jawab, menggunakan segala sesuatu yang sesungguhnya milik Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita gunakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan atas kita dengan penuh tanggung jawab. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dari apa yang kita lakukan, dan sungguh-sungguh kita pun boleh masuk dalam rencana Tuhan dan mengalami berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Tuhan sendiri mengatakan barang siapa yang dipercayakan kemudian melaksanakan semuanya dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan percayakan dengan perkara yang lebih besar lagi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.